Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih diperkenankan untuk melanjutkan kajian menjelang berbuka puasa. Shalawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting yang berkaitan dengan puasa Ramadan kita, yaitu tentang zakat fitrah atau zakatul fitr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ini pengertiannya secara bahasa memiliki beberapa makna. Ya, jadi zakat secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah an-nama, yaitu berkembang. Kemudian az-ziyadah, yang artinya bertambah. Kemudian as-solah, yang artinya adalah kebaikan. Dan sofatu asyai, yang artinya adalah membersihkan sesuatu. Nah, disebut demikian karena hakikat zakat itu adalah membersihkan muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat dari perbuatan dosa dan mengembangkan pahalanya. Di samping juga zakat bisa memperbanyak harta dan membuatnya menjadi berkah. Nah, ini pengertian zakat dalam bahasa atau secara bahasa. Kemudian zakat fitrah atau zakatul fitri ini pengertiannya secara istilah syariat adalah shadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, yaitu sedekah yang diwajibkan berkenaan dengan berbuka dari Ramadan. Nah, ini pengertian secara istilah syariat. Kemudian ada beberapa istilah yang dipakai dalam zakatul fitri ini. Nah, kadang diistilahkan dengan zakatul fitri. Kenapa? Li'annaha tukhraju qabla sholatil idi, karena zakat ini dibayarkan atau dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian istilah yang kedua adalah zakatul fitrah. Kenapa? Li'annaha tu'khadhu ala kulli makhluqin minal bashari shaghiran au kabiran dzakaron au untha. Karena zakat ini diwajibkan atas setiap makhluk, yaitu anak kecil maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan. Nah, maka disebut zakatul fitrah. Kemudian juga diistilahkan dengan zakatul ru'us atau zakat kepala. Kenapa? Li'annaha tu'khadhu ala kulli ra'sin minal bashar. Karena setiap orang, setiap kepala diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, ini tiga istilah yang sering dipakai berkenaan dengan masalah ini. Ada yang menyebutnya dengan istilah zakatul fitri, kemudian zakatul fitrah, dan ada juga yang
mengistilahkan dengan zakatur ru'us. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian zakatul fitri atau zakat fitrah ini mulai disyariatkan pertama kali pada bulan Sya'ban tahun kedua dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi mulai diwajibkan pertama kali adalah pada tahun kedua dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya adalah pada tahun di mana diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini awal pensyariatan zakat fitrah atau zakatul fitr. Adapun dalilnya, ada banyak hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat fitrah. Di antaranya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah berkata, "Faradha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji yang dilakukan ketika berpuasa, dan sebagai bantuan makanan untuk para fakir miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, ini salah satu hadis yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat fitrah. Kemudian ada hadis lain juga yang menjadi dasar kewajiban zakat fitrah, yaitu yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kami mengeluarkan zakat fitrah ketika dahulu Rasulullah bersama kami sebanyak 1 sok to'am atau khintoh, atau 1 sok kurma, atau 1 sok syair, atau 1 sok zabib atau kismis, atau 1 sok akid yaitu keju, dan aku terus mengeluarkan zakat fitrah sedemikian itu selama hidupku." Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, imam ahli hadis. Nah, ini di antara dalil-dalil yang menjadi dasar kewajiban membayar zakat fitrah. Kemudian bagaimana hukumnya? Kalau kita lihat dalam hadis tadi, khususnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tadi memakai farodo, artinya adalah wajib. Maka zakat fitrah ini menurut jumhur ulama, mereka menyepakati hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Nah, berdasarkan hadis-hadis tadi yang bersifat khusus terkait dengan zakat fitrah. Ada juga dalil yang sifatnya umum untuk kewajiban zakat fitrah ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa aqimus sholata wa atuz zakah." Kerjakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini dalil secara umumnya. Kemudian apa hikmah yang bisa diambil dari kewajiban zakat fitrah atau zakatul fitri ini? Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari kewajiban zakat fitrah ini, yang pertama adalah membersihkan diri orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia. Nah, ini salah satu hikmahnya. Karena boleh jadi selama bulan Ramadan, ketika kita sudah berusaha untuk menjaga diri kita dari perbuatan dosa, perbuatan yang sia-sia, terkadang tanpa sadar kita melakukan perbuatan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Nah, di antara fungsi dari zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan diri kita dari perbuatan yang sia-sia ketika sedang berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sebagai bantuan makanan kepada orang-orang miskin. Khususnya dalam kondisi wabah COVID-19 seperti ini, di mana banyak orang yang secara ekonomi sangat kekurangan.
Maka dengan adanya zakatul fitrah atau zakatul fitri ini tentu akan membantu mereka dalam masalah perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam puasa kita. Ya, jadi ini salah satu hikmahnya, untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam puasa kita. Ya, maka dari itu Waqi' Ibnul Jarrah pernah menyampaikan, zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdatis sahwi lis shalah. Zakat fitrah, kedudukan zakat fitrah ya, terhadap bulan Ramadan itu seperti kedudukan sujud sahwi dalam sholat. Ketika kita sujud sahwi untuk sholat kita, itu tujuannya, fungsinya adalah untuk menambal kekurangan yang ada dalam sholat kita. Begitu juga dengan zakatul fitri atau zakatul fitrah, itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di dalam puasa Ramadan kita. Kemudian yang keempat adalah untuk memberikan kegembiraan kepada orang-orang miskin pada hari Idul Fitri. Nah, ini beberapa hikmah dari kewajiban zakatul fitri atau zakatul fitrah. Kemudian kepada siapa zakatul fitrah ini diwajibkan? Nah, zakatul fitrah ini diwajibkan atau yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang statusnya muslim, yaitu orang Islam. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki kelebihan kebutuhan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya pada hari Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah merdeka, artinya dia bukan seorang budak. Nah, ini syarat wajib zakat fitrah. Kemudian apa yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah ini? Kalau kita melihat dalam hadis-hadis Rasulullah di atas, maka kita akan mendapati, ya, kita bisa memahami bahwa yang dikeluarkan atau yang dibayarkan dalam zakat fitrah ini adalah bahan makanan pokok. Ya, tentunya ini menyesuaikan dengan daerah setempat. Nah, kalau di Arab sana, ya, barangkali makanan pokoknya kurma atau gandum, maka ya dibayarkan berupa gandum atau kurma. Nah, kalau kita di Indonesia, ya, bahan makanan pokoknya adalah beras, maka dibayarkan berupa beras. Ya. Intinya adalah bahan makanan pokok daerah setempat ini yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Nah, kemudian berapa ukurannya? Ya. Kalau kita lihat dalam hadis di atas, ya, kita mendapati bahwa ukuran zakat fitrah adalah 1 sok. Kalau dikonversi ke dalam ukuran kilogram, maka kurang lebih adalah 2,5 kilogram. Apakah boleh lebih dari itu? Boleh. Ya. Tapi minimal adalah 2,5 kilogram. Ini ukuran zakat fitrah. Ya. Lantas bagaimana hukumnya mengganti makanan ini dengan uang? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka menyepakati bahwa zakatul fitri atau zakatul fitrah itu harus dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan pokok. Apabila diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka menurut pandangan mereka belum dianggap sebagai zakatul fitri atau zakatul fitrah. Nah, ini menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama. Pendapat yang kedua dari kalangan mazhab Hanafiyah, mereka mengatakan dibolehkan membayar zakat fitrah dengan uang yang senilai dengan bahan makanan pokok yang dibayarkan. Contohnya misalnya harga beras 1 kilo 12.000, maka zakat fitrah ini berarti nominalnya kalau diuangkan adalah sebanyak 30.000. Ya, 30.000. Ini menurut mazhab Hanafiyah. Karena menurut mereka yang demikian itu lebih mengena terhadap kebutuhan fakir miskin. Ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan waktunya kita membayar zakat fitrah? Ya, menurut ulama dari kalangan madhab Malikiyah dan Hanabilah, ya, mereka mengatakan dibolehkan membayar zakatul fitri atau zakatul fitrah ini 1 hari atau 2 hari sebelum masuk tanggal 1 Syawal. Nah, dibolehkan, ya, dibayarkan 1 hari atau 2 hari sebelum masuk tanggal 1 Syawal. Nah, hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, beliau menyampaikan kanu yu'tuna shadaqatal fitri qabla al-'idi bi yaumin aw yaumain. Mereka atau orang-orang kaum muslimin menunaikan zakatul fitri sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah, kemudian waktu yang paling afdol, yang paling utama itu adalah membayarkan zakatul fitri, ya, pada tanggal 1 Syawal setelah sholat subuh sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini waktu yang paling afdol. Bagaimana kalau dibayarkan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri? Ya, maka tidak sah kalau dibayarkan setelah sholat Idul Fitri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum sholat Id, maka termasuk zakat fitrah yang diterima. Wa man addaha ba'das sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang membayarnya sesudah sholat Id, maka termasuk sedekah biasa atau tidak dianggap sebagai zakat fitrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini, ya. Kemudian pertanyaannya, bolehkah kita mendahulukan membayar zakat fitrah di awal-awal Ramadan? Dalam hal ini Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, ya, menyampaikan, amma ta'jiluha fayajuzu 'inda Syafi'iyyah, ya, taqdimul fitrah min awwali syahri Ramadan. Ya. Adapun menyegerakan zakat fitrah, ya, maka menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i, mereka membolehkan mendahulukan membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Kenapa? Li'annaha tajibu bisababain. Karena zakat fitrah itu diwajibkan lantaran 2 sebab. Yang pertama adalah sebab adanya puasa bulan Ramadan, yang kedua adalah karena adanya Idul Fitri. Maka ketika salah satu dari 2 sebab ini sudah ada, maka sudah boleh membayar zakat fitrah. Ya. Jadi menurut para ulama dalam madhab Syafi'i, boleh, ya, membayarkan zakat fitrah di awal-awal bulan Ramadan karena sudah masuk puasa Ramadan atau sudah masuk bulan Ramadan, yang merupakan salah satu sebab diwajibkannya membayar zakat fitrah. Khususnya kalau ada kemaslahatan yang sangat besar, misalnya dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi wabah COVID-19, di mana banyak orang yang kekurangan secara ekonomi, maka ini dibolehkan, ya, terlebih karena ada kemaslahatan yang sangat besar, yaitu orang-orang sedang membutuhkan bahan makanan pokok. Maka dibolehkan kita membayarkan zakat fitrah di awal-awal bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian distribusi zakat fitrah, atau orang-orang kepada siapa kita memberikan zakat fitrah itu. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang 8 golongan mustahik, ya, orang yang berhak menerima zakat, termasuk zakat fitrah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang
6, gharim atau orang yang menanggung hutang dan tidak mampu melunasinya. Yang ke-7, fi sabilillah. Dan yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ya, ibnu sabil ini artinya adalah orang yang sedang menempuh perjalanan jauh kemudian kehabisan bekal, ya, atau terjadi sesuatu yang menghabiskan seluruh perbekalannya. Nah, ini 8 golongan manusia yang termasuk mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat, termasuk zakat fitrah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan fikih zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk menjalankan kewajiban ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita dari wabah COVID-19, dan semoga kita juga dimudahkan untuk menjalankan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan sudah berakhir maka kita berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.